Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Kensi Atorik dari kelas Perbankan Syariah 3E, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Massaid Surakarta. Akan membacakan hasil analisa saya terkait keputusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Dalam hal ini terkait tentang pengajuan banding yang dilakukan oleh Suharni sebagai penggugat atau pembanding melawan tergugat atau terbanding, yaitu PT Bank Negara Indonesia Syariah. Kemudian keputusan yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar adalah menerima permohonan banding yang diajukan oleh pembanding dan memutus dalam perkara ini, yaitu yang pertama, menolak semua gugatan atau banding yang dilakukan oleh pembanding. Yang kedua yaitu menghukum pembanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp516.000, dan juga yang ketiga menghukum kepada tergugat atau terbanding yaitu PT Bank Negara Indonesia Syariah sebesar Rp119.000. Kemudian perkara apa yang diajukan oleh pembanding kepada terbanding tersebut? Pembanding melakukan gugatan melawan hukum yang mana menuntut batal akad murabahah yang terjadi di antara kedua belah pihak, penggugat sebagai nasabah dan tergugat dari PT BNI Syariah. Dan yang kedua yaitu menuntut bahwa tergugat ini melakukan penyalahgunaan jabatan. Dan yang ketiga yaitu menuntut adanya restrukturisasi kewajiban nasabah. Yang pertama yaitu menuntut batalnya akad murabahah. Perlu diketahui bahwasanya akad murabahah ini adalah mekanisme jual beli yang mana pembiayaannya itu dihitung melalui penghitungan margin laba. Hal ini dilakukan guna mengurangi resiko kerugian yang akan terjadi di kemudian hari. Dan juga pembayarannya bisa dilakukan secara cicilan ataupun langsung secara tunai, yang mana di sini nasabah sebagai pembeli barang yang dijual oleh pihak bank. Dalam perkara ini, objek yang dijual oleh pihak bank kepada nasabah dalam akad murabahah yaitu yang pertama 3 unit rumah senilai 11,9 miliar, kemudian renovasi sebuah rumah senilai 1,3 miliar, dan yang ketiga yaitu penjualan bahan material bangunan senilai 1,6 miliar. Kemudian ada juga yang menggunakan akad musyarakah mutanakisah, yaitu pembangunan sebuah ruko senilai 2,5 miliar. Hal ini dengan akad musyarakah mutanakisah, jadi bangunan ini menjadi kepemilikan bersama dengan porsi pihak bank senilai 2,4 miliar dan dari nasabah sendiri memiliki kepemilikan senilai 400 juta rupiah. Kemudian di sini pembanding keberatan dengan akad murabahah karena ternyata tujuan dari pembanding sendiri adalah untuk take over 3 unit rumah dan 1 unit ruko yang telah disepakati antara kedua belah pihak kepada Bank Bukopin, dan hal ini dilakukan untuk melunasi hutang-hutangnya karena pada dasarnya akad murabahah bukan akad qard atau akad pinjam meminjam. Dalam hal ini perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat yang mana tadi diajukan oleh pembanding dari saudari Suharni ini menolak gugatan yang diajukan oleh pembanding dengan alasan karena telah disepakati bahwa akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak terkait tiga rumah dan 1 ruko tadi adalah akad murabahah.
yang mana yang dilakukan oleh pembanding dengan bank bukopin ini adalah hutang, sehingga tidak dibenarkan bahwasannya take over 3 unit rumah dan 1 unit ruko ini untuk pelunasan hutang. Kemudian terkait dengan restrukturisasi kewajiban nasabah kepada bank, yaitu nasabah mengajukan gugatan untuk hanya membayar pokok biaya dan tidak membayar margin yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Hal ini ditolak oleh majelis hakim dikarenakan di dalam kesepakatan awal ketika melakukan akad murabahah tersebut tidak ada yang namanya perubahan kesepakatan, sehingga hal ini hanya menjadi kesepakatan sepihak, dan hal ini ditolak oleh majelis hakim, dan nasabah tetap harus membayar margin dari pembiayaan tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.